17 Mei 2015, keluarga Megawe melaporkan putri dan adik angkat mereka yang berusia 8 tahun, Angelin, hilang. Mengejutkan datang dari kasus hilangnya anak berusia 8 tahun di Denpasar, Bali bernama Angelin. Anak ini saudara ternyata sudah tewas dan jenazahnya ditemukan di kandang ayam di belakang rumahnya. Aku telah dipindah tangankan dan aku memiliki kehidupan yang baru. Aku senang banyak yang sayang denganku. Tapi kenapa aku harus kehilangan kasih sayang yang di awal diberikan? Lalu untuk apa semua ini terjadi? Bahkan aku belum sempat memanggil ibu di akhir hayatku. Kisah yang bakal gue ceritain ini adalah sebuah kisah yang terjadi di tahun 2015 lalu. Setelah ditemukannya sebuah jasad seorang anak kecil yang bernama Angelin Megawe yang terjadi di kota Denpasar, Bali. Di mana Angelin ini adalah korban dari kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu angkatnya sendiri. Gini ceritanya. Bali Missing Child. Angelin adalah seorang anak kecil yang menjadi korban dari kekerasan. Jasadnya ditemukan pada tanggal 16 Mei 2015 lalu. Angelin selama ini telah hidup di sebuah rumah yang sebenarnya gak layak huni. Dan Angelin juga mendapat pengasuhan yang kurang baik dari ibu angkatnya sendiri. Dan dirinya mendapatkan sebuah siksaan fisik maupun mental. Angelin ini lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007 sebagai putri dari ibu yang bernama Hamidah dan sang ayah yang bernama Ahmad Roshidi. Jadi waktu itu ketika melahirkan Angelin, Hamidah dan suaminya ini tidak memiliki cukup uang untuk melunasi biaya persalinannya. Nah, pas banget tuh waktu kesulitan salah satu rekannya Hamidah sempat mengenalkannya dia dengan Margriet, di mana Margriet ini menawarkan sebuah bantuan untuk melunasi segala biaya persalinannya dan bermaksud untuk mengadopsi Angelin. Memang dalam proses adopsi ini Douglas suami Margriet ini gak ikut campur sama sekali ya dalam urusan tersebut. Nah, selama Angelin ini diasuh oleh keluarga angkatnya, dia itu sangat diterima oleh keluarga angkatnya ini dan dia diperlakukan kayak anak kandung sendiri lah. Saat itu Angelin juga punya nih 2 orang kakak angkat. Dan Angelin tumbuh sebagai anak yang sangat ceria yang selalu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi yang sangat disayangkan, Douglas alias ayah angkat ini dinyatakan meninggal pada tanggal 17 November pada tahun 2008. Dan Margriet sangat terpukul karena kepergian suaminya itu. Nah, dari sana dalam pengasuhan Margriet sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhir diduga Angelin mengalami sebuah kekerasan fisik maupun mental. Karena terlambatnya terlalu lama, hampir mau dekat istirahat baru sekolah, Angelin tolong jawab Bu Guru. Kenapa kamu lambat lama sekali? Jawab dengan nangis. Saya jalan ke sekolah dulu. Iya, Bu Guru tahu kamu jalan sekolah, tapi lebih awal. Biar tidak terlambat, saya sarankan gitu. Makanya kamu kalau biar tidak terlambat, lebih awal berangkatnya, biar tidak terlambat. Bisa bilang gitu. Saya juga masih makan ayam, Bu Guru. Berapa ekor ayammu? 50 ekor. 50 ekor. Semua teriak dalam satu kelas. Wah, Teman-temannya teriak. teriak semua.
Diketahui kalau ibunya berubah menjadi orang yang temperamental dan dikatakan bahwa dari foto-foto yang ada dan juga kesaksian dari guru-guru di sekolahnya Angeline, mereka mengatakan kalau pada tahun terakhir saat Angeline masih hidup, dirinya mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Nah terus tuh gurunya tuh langsung mengecek si Angeline. Tapi sayangnya nih ya, si Angeline ini sangat menutup dirinya dan gak mau cerita sama gurunya. Sampai akhirnya didesak sama guru, barulah Angeline ini mengaku kalau dia itu lemes dan pusing karena belum makan. Dan karena mengetahui apa yang terjadi sama Angeline ini, kepala sekolahnya bermaksud pengen ngambil hak asuhnya Angeline. Dan kepala sekolah nyuruh gurunya tersebut untuk sampaikan niatnya ke Margaret. Tapi Margaret tuh melarang hal tersebut. Dan pengacara Margaret yaitu Hotman Sitompul mengatakan bahwa salah satu bukti Margaret ini menyayangi Angeline adalah karena dia bahkan memberikan nama Angeline dengan nama ibunya sendiri. Wow. Kasus yang menimpa Angeline pertama kali terungkap karena beredarnya kabar soal kehilangan sosok Angeline ini. Dan kabar tersebut tersebar luas karena keluarga Margaret ini membuat sebuah laman di Facebook dengan sebuah judul Find Angeline, Bali Missing Child. Sampai akhirnya keluarga Angeline yang berada di luar Bali pun sampai datang ke Bali untuk sama-sama mencari Angeline. Dan kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian dari Komnas Perlindungan Anak, sehingga ketuanya yaitu Aris Merdeka Sirait dan para anggotanya telah mendapat izin dari Polres. Akhirnya dirinya mengunjungi rumah Margaret. Tidak layak di Indonesia Pak Bung. Oleh karena itu saya kira perlu ada satu langkah-langkah untuk menyelamatkan anak yang terduga hilang ini. Nah yang kedua, saya lihat bahwa menurut keterangan beliau bahwa anak ini sebenarnya sebelum sekolah juga adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum pantas dia lakukan. Dari hasil kunjungannya itu, Pak Aris sudah melihat kondisi rumah yang udah nggak layak huni. Dan juga terdapat ratusan ayam di halaman rumahnya itu. Sehingga dipercaya akan membuat anak tidak akan berkembang dengan baik kalau tinggal di sana. Dan pada saat itu ya, gak ada tuh yang curiga atau menduga kalau Margaret lah yang membunuh Angeline. Mereka cuma bilang kalau Angeline ini telah dibunuh. Hal ini didasari karena minimnya bukti yang ditemukan bahwa Angeline hilang di sekitar rumahnya atau diambil atau diculik oleh seseorang. Sehingga mereka menduga bahwa Angeline ini memang dihilangkan nyawanya. Apalagi pas polisi melakukan pemeriksaan, Margaret bersikap tidak kooperatif. Dan ada satu ruangan di rumahnya yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya dan keluarganya. Ditambah lagi nih, mantan pembantunya yaitu Auguste itu pernah mengatakan kalau di hari Angeline menghilang sebelumnya, hidung Angeline ini mengeluarkan cairan berwarna merah karena dipukul oleh ibunya. Akhirnya pencarian Angeline dihentikan ketika Angeline ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2015, di mana jasadnya sudah dalam keadaan membusuk pada saat itu dan berada di bawah pohon pisang terkubur bersama dengan boneka kesayangannya. Ini adalah wali kelas dan guru Angeline yang tidak dapat menahan emosi menyaksikan jenazah Angeline diangkat keluar dari rumahnya. Jenazah bocah berusia 8 tahun ditemukan di belakang rumah di dekat pohon pisang. Kecurigaan bermula ketika polisi menyisir halaman belakang rumah dan menemukan gundukan tanah yang ditimbun dengan sampah. Atas persetujuan Kapolresta, polisi akhirnya membongkar gundukan tanah dan menemukan jenazah Angeline dalam kondisi membusuk. Penyebab kematian Angeline masih diselidiki, polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Otopsi pun langsung dilakukan nih, dan hasilnya adalah Angeline meninggal dunia sejak 3 minggu sebelumnya. Dan di tubuhnya ditemukan luka-luka memar pada wajah, leher, dan ditemukan sebuah luka bekas sundutan rokok di punggung kanan korban. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Dan penyebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak Angeline.
Lalu jasadnya pun dimakamkan di kampung halaman ibunya di Banyuwangi. She was the killer. Setelah jasadnya ditemukan, pihak polisi langsung memeriksa 7 orang, yaitu Margriet, kedua kakak angkatnya, Auguste, 2 penghuni di kosan, dan 1 petugas keamanan. Dan setelah pemeriksaan itu, akhirnya polisi menetapkan Auguste menjadi tersangka karena dia sudah mengaku membunuh Angelin dan merudah paksa Angelin di tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 1 siang, tepatnya di hari hilangnya Angelin. Dan dia menguburkan jenazah Angelin di belakang rumah majikannya pada pukul 8 malam di hari yang sama. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 2015, polisi kembali menetapkan tersangka kedua, yaitu Margriet, ibu angkatnya Angelin, sebagai tersangka dalam dugaan penelantaraan anak. Dan dalam kesaksiannya, Auguste mengatakan bahwa Margriet lah yang menyuruhnya menghilangkan nyawa Angelin. Pada tanggal 28 Juni tahun 2015, Margriet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa Angelin berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuannya si Auguste tadi, kedua bukti-bukti forensik, dan ketiga adalah hasil olah TKP. Dan dari kasus ini Auguste ditetapkan dengan hukuman 12 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar. Sementara Margriet dituntut hukuman seumur hidup penjara. Gimana nih kalau menurut kalian kejadian ini? Kok bisa anak sekecil itu diperlakukan seperti itu oleh ibu angkatnya? Dalam setiap air mata yang jatuh untuk seorang anak yang tidak berdosa, kita merasakan kehancuran yang tidak terucapkan dari sebuah kejahatan.